99% kalsium yang ada di dalam tubuh kita itu tersimpan di dalam tulang. Halo Bapak Ibu, selamat datang di channel YouTube Apotik Sinar Sehat. Di video sebelumnya saya membahas mengenai kapan pertumbuhan tulang anak itu mulai terbentuk. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengetahui kadar kalsium di dalam tubuh. Sehingga dengan mengetahui kadar kalsium di dalam tubuh, kita mengetahui apakah tubuh kita ini kekurangan kalsium ataukah kelebihan kalsium, sehingga tidak salah mengkonsumsi suplemen kalsium. Kalsium yang ada di dalam tubuh sekitar 99% akan tersimpan di dalam tulang kita, tetapi selebihnya akan disalurkan ke dalam darah. Yang untuk mengetahui berapa kadar kalsium di dalam tubuh kita bisa melalui pemeriksaan. Ada dua pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan tes kalsium darah. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kepadatan tulang. Lalu bagaimana cara membedakan apakah kita melakukan tes pemeriksaan kalsium darah ataupun tes kepadatan tulang? Nah, sekarang saya akan membahasnya. Perbedaannya, kalau tes kalsium darah itu untuk mengetahui kadar kalsium kita ini apakah hiperkalsemia tinggi ataupun hipokalsemia, kadar kalsium rendah. Kemudian untuk tes kepadatan tulang ini biasanya dilakukan untuk umur atau usia di atas 65 tahun, atau misalnya wanita dengan usia 65 tahun yang sudah menopause dan lelaki umur 70 tahun. Kemudian selain untuk usia 65 tahun dan 70 tahun, untuk tes kepadatan tulang ini bisa juga dilakukan untuk orang yang pernah mengalami patah tulang atau kerapuhan tulang, kemudian juga sering mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung steroid, kemudian juga yang mempunyai penyakit seperti lupus, artritis, penyakit ginjal, dan penyakit hati. Kemudian setelah pemeriksaan untuk tes kalsium darah ini, ada rentang yang bisa Bapak Ibu ketahui, tetapi ini tergantung dari laboratorium yang Bapak gunakan. Untuk hasil pemeriksaan kalsium darah, untuk kalsium total dewasa itu sekitar 8,8 sampai 10,4 mg per dl. Sedangkan untuk anak-anak 6,7 sampai 10,7 mg per dl. Kemudian untuk kalsium terionisasi dewasa 4,65 sampai 5,28 mg per dl. Untuk anak-anak 4,8 sampai 5,52 mg per dl. Itu adalah rentang untuk mengetahui kalsium yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian sebelum Bapak Ibu ataupun anak Bapak Ibu melakukan pemeriksaan tes kalsium darah ini, yang harus diperhatikan adalah tidak boleh mengkonsumsi obat yang mengandung litium, kemudian tidak boleh mengkonsumsi obat yang mengandung diuretik tiazid, kemudian tidak boleh mengkonsumsi obat antasida, kemudian tidak boleh mengkonsumsi suplemen vitamin D dan kalsium, supaya nanti hasilnya akurat. Jadi itu Bapak Ibu untuk mengetahui kadar kalsium yang ada di dalam tubuh kita ataupun anak kita. Sehingga seperti yang video kemarin, saya menganjurkan mulai usia umur 2 tahun anak-anak bisa diberikan suplemen kalsium, itu supaya tinggi badannya itu sesuai dengan umurnya, dan nantinya setelah
nanti tua tidak terkena osteoporosis. Kemudian kegunaan kalsium yang lainnya adalah misalnya jatuh tidak langsung terjadi patah tulang. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya share hari ini. Semoga edukasi yang saya berikan bermanfaat buat Bapak Ibu, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya. Jika ingin bertanya, silakan langsung ke komentar. Terima kasih.